Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Mubarak Nasruddin, Stambuk F121-20021 Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang kristalografi dan saya akan mendeskripsi sebuah kristal, yaitu sistem kristal ortorombik dengan contoh mineral brokit. Untuk memenuhi tugas pengganti UTS saya yang diampu oleh Ibu dosen Rizka Puspita STMT. Ya baik, pertama-tama kita harus paham atau tahu apa itu pengertian kristalografi. Kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang berfokus pada sistem kristal. Sedangkan kristal atau habrur adalah suatu padatan, yaitu atom, molekul, atau ion penyusunnya, terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Secara umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Bentuk kristal dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifat simetrinya, seperti bidang simetri, sumbu simetri. Berdasarkan sifat-sifatnya, kristal dibagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama yaitu sistem kristal isometrik. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem kristal kubus atau kubik dengan jumlah sumbu pada kristal sebanyak 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Perbandingan ketiga sumbu memiliki panjang yang sama. Karena memiliki panjang sumbu yang sama, sudut kristalografi yang dibuat sebesar 90 derajat. Hal ini disebabkan setiap sumbu berada pada posisi tegak lurus. Yang kedua yaitu sistem kristal tetragonal. Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu kristal yang masing-masing sumbu saling tegak lurus. Hanya satu sumbu memiliki ukuran lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan dengan 2 sumbu yang lain. Yang ketiga, sistem kristal heksagonal. Pada sistem ini terdapat 4 sumbu kristal, di mana salah satu sumbu tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Ketiga sumbu tersebut membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, ketiga sumbu memiliki panjang yang sama, sedangkan sumbu yang tersisa memiliki ukuran lebih panjang. Kemudian, sistem kristal yang selanjutnya yaitu sistem kristal trigonal. Sistem ini mempunyai nama lain, yaitu rombohedral. Beberapa ahli berpendapat jika sistem ini masuk ke dalam sistem kristal heksagonal, sebab cara penggambarannya cukup sama. Hanya saja terdapat perbedaan, yaitu sistem trigonal setelah terbentuk bidang datar berupa segi 6, kemudian dibentuk segitiga dengan cara menghubungkan 2 titik sudut, di mana titik tersebut melewati satu titik sudutnya. Kemudian, sistem kristal ortorombik. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem rombis. Memiliki 3 sumbu simetri kristal saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing sumbu mempunyai panjang yang berbeda. Kemudian selanjutnya, sistem kristal monoklin. Monoklin ini sendiri memiliki arti yaitu hanya terdapat satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang ada. Selain itu, ketiga sumbu tersebut tidak mempunyai panjang yang sama. Salah satu sumbu berukuran pendek dan salah satu yang lain memiliki ukuran yang panjang. Kemudian, sistem kristal yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sistem kristal triklin. Sistem ini terdapat 3 sumbu simetri, di mana antara satu sumbu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus dan juga ketiga sumbu tidak memiliki panjang yang sama. Sekian penjelasan mengenai kristalografi. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin langsung saja kita mendeskripsi mineral atau sistem kristal. Mineral yang saya ambil yaitu mineral brokit. Mineral brokit ini sistem kristalnya yaitu ortorombik. Selanjutnya kelas kristalnya. Kelas kristal untuk ortorombik sendiri itu ada 3. Yang pertama rombik dipiramidal, yang kedua rombik piramidal, yang ketiga yaitu rombik dispenoidal. Kemudian di antara ketiga kelas kristal untuk ortorombik ini kita pilih yang hampir
sama atau yang ada kembar bentuknya di dalam kelas kristal tersebut. Dapat kita lihat bentuk kristalnya itu mendekati rombik dipiramidal. Jadi kita ambil kelas kristalnya yaitu rombik dipiramidal. Kemudian kita masuk di bentuk kristalnya. Bentuk kristalnya itu kita lihat dari bentuk-bentuknya. Yang pertama ini yang misalnya kita potong dari sini, ini bentuknya persis kayak piramid. Jadi kita ambil di kelas rombik dipiramidal, kita ambil bentuk kristalnya yaitu rombik dipiramidal. Setelah itu kita lihat yang tengah ini berbentuk balok, kita cari yang berbentuk balok. Ternyata kembarnya yaitu rombik prism tambah pinocoid. Jadi dapat kita simpulkan bentuk kristalnya yaitu rombik dipiramid tambah rombik prism tambah pinocoid. Selanjutnya yaitu kita masuk di unsur simetrinya. Untuk unsur simetrinya yaitu A4, 2A2, 2A2, 5M, 4P, PC atau poin sentrum. Untuk mendapatkan A4, 2A2, yang pertama kita lihat dari sumbu C-nya, kita pegang dari sumbu C-nya, dari sumbu C plus ke C min. Kita putar sebanyak 360 derajat. Kita lihat kenampakan yang sama. Kita putar 1, 2, 3, 4. Jadi untuk sumbu C nya ada 4 kenampakan yang sama. Jadi kita tulis A4. Kemudian kita lihat dari sumbu A dengan B nya. Jika kita lihat dari sumbu A, kenampakan yang bisa kita ambil yaitu 2. Kita lihat 1, ini tidak kembar, ini kembar 2. Jadi kenampakan di sumbu A ada 2. Kemudian kita ambil dari sumbu B. Sumbu B sama dengan sumbu A. Jadi 1 tidak kembar, 2 tidak kembar. Jadi ada 2 yang sama, sumbu A dengan B. Jadi kita ambil 2A2. Jadi A4, 2A2. Kemudian dari sudut, selanjutnya dari sudut. Kita lihat dari sudutnya. Kalau sudut atas dengan bawah ini sudah diambil oleh sumbu. Jadi sudut ini dengan sudut yang bawah ini tidak kita ambil. Kemudian kalau kita ambil sudut yang sini dengan sini, dia kenampakannya cuma 1, tidak ada yang kembar. 1 tidak kembar, tidak kembar, oke, cuma 1. Jadi tidak dituliskan karena dia cuma 1. Selanjutnya diagonalnya atau rusuk. Di bagian rusuk terdapat 2A2. Sebelah sini 1, 2. Jika kita putar sebanyak 360 derajat, 1 tidak kembar, 2. Ada 2 kenampakan yang sama. Sama saja dengan yang satunya lagi. Kita putar 1, 2. Ada 2 kenampakan yang sama. Jadi kita tulis 2A2. Oke. Untuk mirror dengan plane-nya, kita ambil dari atas. Pertama, kita lihat dari kenampakan atas. Dari vertikal. Pertama kita ambil yang mirror dulu. Pertama 1, kita potong dari sini, 2, 3, 4. Kemudian dari horizontalnya kita ambil 1. Jadi ada total 5 mirror. Kemudian kita masuk ke plane-nya. Plane-nya dapat kita lihat dipotong dari sudut ini ke sudut sini. Pertama 1, 2, kemudian sebelahnya lagi 3 dan 4. Jadi plane-nya ada 4. Jadi kita tulis 5M 4P. Kemudian kita masuk ke HM atau Hermann Wangman-nya.
Untuk HM-nya kita ambil 4 per M, terus garis, terus 2 per M. Karena di sumbu C terdapat 4 kenampakan, jadi kita tulis 4 per M. 4 kenampakan tersebut mirror semua. Kemudian kita garis, karena memang tadi di sudutnya tidak ada yang kita ambil, cuman satu kenampakan, jadi tidak kita ambil. Kemudian di diagonal kita dapat 2 kenampakan, jadi kita ambil 2 per M, karena kenampakan tersebut mirror semua atau pencerminan. Kemudian kita masuk ke SC nya. Untuk SC nya yaitu D4H. Kenapa D4H? Karena untuk D karena kenampakannya lebih dari 2, kecuali kenampakannya 0 atau tidak ada, kita notasikan dengan huruf C. Terus kenapa kita ambil 4? Karena dia kenampakannya ada 4. Selanjutnya H. Kenapa kita ambil H? Karena dia terdapat vertikal, horizontal, dan diagonalnya. Jadi kita ambil H. Mungkin cukup sekian dari saya, karena waktu yang diberikan juga hanya 10 menit, jadi mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.